Perkenalkan, nama saya Maran Grisabel dari Prodi Mekatronika dengan NIM 2011113040. Berkaitan dengan ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video mengenai salah satu kasus permasalahan HAM yang ada di negara Indonesia. Seperti yang sudah pernah dipelajari pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Apa itu HAM? HAM merupakan hak khusus yang dibedakan dari hak biasa. Orang beriman biasa menyebut HAM ini sebagai hak yang berasal dari Sang Pencipta. Hak ini harus dihormati dan dihargai oleh setiap kita yang ada di dunia ini. Pada kesempatan kali ini, permasalahan HAM yang ada di Indonesia, saya mengambil contoh sebuah kasus pelanggaran HAM yang ada di daerah Langkat, Sumatera Utara. Untuk berikutnya, mari kita simak video berikut ini. Sahabat Kompas.com, Komnas HAM mengumumkan sejumlah temuan baru dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif terbit rencana perangin-angin. Sebelumnya, diketahui KPK telah menetapkan Terbit sebagai tersangka terkait suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di tahun anggaran 2020 sampai 2022. Tidak sampai di situ, setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, terungkap bahwa Terbit diduga melakukan tindak perbudakan terhadap puluhan manusia. Berikut rangkuman dari Kompas.com terkait dengan praktik kerja paksa serupa perbudakan di Langkat. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam menyampaikan, para penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Ketua Migran Care Anis Hidayah menemukan 2 sel di dalam rumah Terbit yang diduga digunakan untuk memenjarakan 40 orang. Mereka bekerja di kebun sawit milik Terbit selama 10 jam dalam sehari. Para pekerja hanya diberi makan 2 kali sehari secara tak layak dan tidak diberi gaji. Menurut Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam, pembangunan kerangkeng tersebut bukan bagian dari penguatan keterampilan dan pembekalan para penghuninya. Jika penghuni kerangkeng tidak bekerja atau malas bekerja, akan mendapatkan sanksi. Sebelumnya, pada Rabu, 2 Maret 2022, Komnas HAM menyampaikan beberapa temuan mengenai penambahan jumlah korban meninggal yang sebelumnya dinyatakan hanya 3 orang bertambah menjadi 6 orang. Komnas HAM menyatakan terjadi kekerasan dan penyiksaan hingga lebam dan luka pada penghuni penjara manusia tersebut. Diduga pelaku penyiksaan ada 19 orang yang terdiri dari anggota Ormas, TNI Polri, hingga anggota keluarga Terbit. Baik, setelah kita simak video yang sudah ditampilkan tadi, nampak bahwa orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut dipaksa bekerja tanpa mendapatkan upah. Hal ini menurut saya merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM yang berat. Terlebih jika mereka tidak diberikan makanan yang layak, dan jika mereka malas bekerja maupun tidak bekerja, mereka diberikan sanksi yang berupa penyiksaan. Seharusnya mereka bebas dan berhak mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Penegakan HAM yang ada di Indonesia seharusnya lebih ditingkatkan agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi untuk kedepannya. Marilah kita saling menghormati, kita dukung penegakan HAM di Indonesia, dan jangan sampai kasus pelanggaran HAM tersebut terus berlanjut, terutama di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.